Mulyadi selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas Pengairan Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Brebes menjelaskan bahwa tahun 2020 anggaran untuk pengairan semua dianggarkan 9 miliar rupiah, sedangkan idealnya untuk penanganan sekabupaten Brebes itu membutuhkan anggaran minimal 50 miliar rupiah. Saya kira untuk penanganan banjir ini kan kita sinergi ya Mas Teguh ya, antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Semua komponen kita harus peran aktif dalam penanganan banjir, karena bukan hanya penanganan pusat dan provinsi dan kabupaten, kita bersama-sama dengan OPD yang lain juga dalam penanganan banjir. Kita seperti itu. Tapi memang kita punya konsep tersendiri dalam penanganan banjir Mas Teguh, terutama daerah-daerah yang memang rawan-rawan longsor, kemudian rawan bencana, itu memang kita dahulukan seperti itu dengan kemampuan dan keterbatasan anggaran yang ada, itu yang memang kita lakukan. Tapi ketika memang pada tingkat yang sangat tinggi, ini kita harus betul-betul di-sharing antara kabupaten, pusat, dan provinsi. Satu contoh mungkin kemarin di Sungai Grove, ya itu kan ada membuka alur baru karena memang itu debit sangat tinggi sehingga ngantem lining kemudian bukit-bukit ya kemudian ada publik juga harus ada penanganan, kita sharing dengan provinsi seperti itu. Kemudian juga di Kalibedes kita juga sharing dengan kabupaten, dengan provinsi seperti itu. Jadi kita tetap punya konsep tersendiri dengan keterbatasan anggaran yang ada. Anggaran APBD sendiri, anggaran murni dari kantor dinas pengairan itu berapa sebenarnya? Nah ini memang kita dalam satu tahun ya. Itu tidak lebih dari sekitar 9 sampai 12 miliar untuk penanganan satu kabupaten Brebes yang meliputi penanganan sungai-sungai berada di saluran pembuang dan juga penanganan di kegiatan irigasi seperti itu, juga di bidang-bidang yang lain. Berarti untuk bisa menangani semuanya dengan ideal, kira-kira anggaran dibutuhkan sampai berapa, Pak? Ya minimal kalau kita kaji dengan seksama ya untuk penanganan irigasi, penanganan sungai, dan juga yang minimal itu harus ada 50 miliar. 50 miliar per tahun itu. Minimal seperti itu, karena memang ketersediaan anggaran kita lakukan sesuai dengan kondisi yang ada seperti itu. Hanya 9 miliar ya. Iya, berarti dalam kurun 5 tahun harusnya itu penanganan benar-benar ya. Tapi anggaran terbatas. Sangat terbatas. Berarti solusinya dengan ya kita koordinasi itu ya. Koordinasi dan sharing dengan provinsi dan pusat. Ya tetap akhirnya karena teknis ya itu butuh anggaran banyak. Akhirnya dengan keterbatasan itu akhirnya terjadi bencana ya Pak. Jadi saya kira kalau bencana ini bukan, saya kira bencana alam ya, karena alam seperti itu ya. Tapi kita lakukan dengan sharing dengan BPS dan juga pusat dan provinsi. Nah yang tahun 2021 ini yang terjadi bencana di mana saja Pak? Nah ini alhamdulillah yang Brebes ini mudah-mudahan aman seperti itu ya. Karena memang ada seperti Jakarta. Kemarin babakan ya Pak, tanggungan ya? Ada babakan seperti itu. Iya. Jadi memang ini di Brebes itu paling kendala itu di Sungai Babakan. Sungai Babakan. Karena Babakan mungkin das paling rusak, das Sungai Babakan, kemudian di Pemalu. Tetapi alhamdulillah memang daerah-daerah itu kan banyak dilakukan dari hulu untuk penanganannya seperti penanganan cakdam, bronsil seperti itu, sehingga bisa menahan lajunya debit banjir seperti itu. Itu. Logistik mengenai bencana yang ada di Brebes itu di mana saja Pak? Ini banyak Pak. Ini untuk di wilayah selatan ya. Di wilayah selatan seperti Tonjong, Pabuyangan, kemudian Bumiayu termasuk juga, Sirampok, Rawu sampai Salem itu kebanyakan tanah gerak sama longsor ya. Kemudian yang di Bumiayu itu Kalierang juga banjiran, bahkan itu ada beberapa rumah yang terimbas bencana karena banjirnya Sungai Kalierang. Beberapa rumah terutama yang bagian belakang atau dapurnya itu longsor Pak, sehingga membahayakan penghuni. Untuk kurun waktu 2020 sampai 2021 ini yang sudah meninggal berapa korban? Kalau untuk yang meninggal sementara ini tidak ada Pak ya. Tidak ada. Ya, tapi kerugian material kemarin aja yang terbawa arus, tapi tidak sampai meninggal ya. Bisa diselamatkan. Mana Pak? Kalau sudah ditangani juga oleh, kita kan punya satgas di sana, di wilayah selatan, dikoordinatori oleh Bapak Budi Jatmiko, di mana dia ngepos di pos Aju 1 yang bertempat di kantor Kecamatan Bumiayu.
Yang per 16 Februari 2021 ini yang terbaru di mana, Pak? Yang untuk kejadian yang terbaru ini ya itu seperti di Rampok, yaitu di Sambung Regel, kemudian di Buniwah juga, Tanah Gerak semua itu ya. Kalierang juga termasuk kebanjiran di Sungai Kalierang. Kemudian di wilayah Bantar Kawung juga itu ada satu banjir juga sama longsor dan termasuk juga tanah gerak. Kemudian yang terakhir yang kemarin di Ketanggungan, wilayah Ketanggungan, di mana Bupati Brebes beserta instansi terkait sudah ke sana untuk meninjau langsung lokasi di mana terjadi banjir, yaitu di Desa Ketanggungan, pada Katon, kemudian Duku Tengah, dan juga yang sebelah selatan Pasar Ketanggungan di Desa Karangmalang. Itu saran kepada warga-warga yang rawan bencana itu bagaimana, Pak? Ya, memang untuk antisipasi sebenarnya sudah, karena diketahui kalau misalkan seperti bencana banjir ya, itu kalau di Bendung Notoknya itu terjadi ketinggian yang sudah di atas 160, itu menandakan bahwa nantinya di wilayah utara akan terjadi banjir. Warga bila mengetahui itu datanya bisa di Facebook apa di mana, Pak? Biasanya itu di kalau beberapa warga yang memang punya akses dengan pejabat pemerintahan desa ataupun di tingkat kecamatan mungkin bisa. Tapi kalau warga biasa paling hanya mengetahui setelah ada pengumuman di musola atau masjid. Farid selaku Kasih Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, ketika dikonfirmasi menjelaskan di tahun 2020 hingga Februari tahun 2021 ini terjadi banyak bencana di Brebes, terutama di wilayah Salem Bantar Kawung, terjadi tanah bergerak. Sedangkan untuk Bumiayu terjadi bencana banjir, korban meninggal akibat bencana, ditemukan 1 orang meninggal dunia karena terbawa arus. Dari Brebes, Teguh Aji Wiguno melaporkan.